Selamat pagi anak-anak ibu kelas 4. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Walaupun hari ini kita belajar lewat video pembelajaran. Nah, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Pembelajaran kita hari ini yaitu muatan PKN. Dengan judul materi pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban ya, tentang hak. Apakah anak ibu masih ingat pengertian dari hak itu? Iya. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, kita peroleh atau kita nikmati ya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Nah, perbandingan perbedaan antara hak dan kewajiban itu, kalau dia hak itu dalam bentuk jasa atau barang-barang, sedangkan kewajiban itu dalam bentuk kegiatan ya. Nah, perlu diingat itu ya anak ibu. Nah, hari ini kita belajar pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, yang minggu lalu juga sudah ibu katakan kalau hak itu harus kita amalkan sesuai dengan kewajiban kita ya. Coba perhatikan. Nah, amati gambar berikut. Coba kalian lihat alat elektronik apa yang digunakan oleh bapak tersebut dalam gambar ini. Ya, ada televisi, AC, kemudian lampu, dan kulkas. Nah, yang minggu lalu kita belajar sumber energi air. Hari ini kita belajar sumber energi listrik ya anak ibu. Oke, hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi listrik. Nah, di sini ada apa tadi? Iya, televisi, kulkas, dan lain-lain. Mungkin di rumah anak ibu juga ada banyak alat elektronik ya. Nah, coba perhatikan, ternyata kita memiliki hak terhadap energi listrik anak ibu. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya, menghidupkan lampu pada malam hari atau menggunakan lampu pada saat belajar. Kemudian menonton televisi, kemudian mencharger handphone, ya, mengisi daya handphone kita. Ini adalah hak kita. Ada banyak lagi selain gambar ini, ya, hak kita terhadap menyetrika juga adalah hak kita dan lain-lain. Oke, perhatikan, ternyata ada juga kewajiban kita. Di balik hak ada kewajiban, ya. Yang pertama itu mematikan alat elektronik jika tidak digunakan, ya, mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Contohnya ketika kita menyalakan lampu itu pada malam hari aja, cukup malam hari. Pada saat siang tidak usah. Kemudian pada saat tidur, ya, malam-malam itu kita matikan saja lampunya, karena kita kan akan tertidur, ya, untuk menghemat penggunaan energi listrik, ya, mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Kemudian menggunakan listrik secukupnya, ya, menggunakan listrik, jangan boros-boros. Itulah kewajiban kita. Kalau kita boros menggunakan listrik kan kita yang rugi. Ya, tagihan semakin banyak. Kemudian membayar tagihan listrik, memang sudah kewajiban kita ya, membayar tagihan listrik karena kita yang menggunakan. Kemudian menyalakan kipas angin atau AC saat udara panas. Ya, jangan pula dinyalakan pada saat hujan atau mendung. Ya, suasananya sudah dingin pada saat itu ya. Oke, menyetrika baju saat sudah banyak. Ya, menyetrika baju saat sudah banyak, jangan setiap hari disetrika baju. Kemudian menggunakan alat elektronik hemat energi. Ada beberapa kan alat elektronik yang hemat energi. Kemudian mencabut handphone dari chargernya atau alat pengisi apabila baterai sudah terisi penuh. Ya, kita cabutlah pulanya supaya tidak merugikan diri kita sendiri. Ya, bukan hanya tagihan semakin banyak kita bayar. Handphone kita juga rusak kalau kita charger terus kan, bukan hanya rugi dalam pembayaran energi listrik, ya, pembayaran listrik. Kita juga rugi terhadap diri kita. Handphone kita rusak kalau kita charger terus, ya kan? Oke. Nah, itulah kewajiban kita, beberapa kewajiban kita. Kemudian hak dan kewajiban itu harus seimbang. Hak dan kewajiban harus seimbang. Kita harus menghemat penggunaan listrik, ya, yang kita pakai. Kita harus menghemat penggunaan listrik yang kita pakai. Semakin banyak penggunaan listrik, biaya untuk
pembayaran listrik juga akan semakin mahal atau meningkat. Ya tergantung di pemakaian kita. Untuk itu mari kita menghemat supaya pembayaran listrik juga tidak terlalu banyak, ya. Kita hemat. Itulah hak dan kewajiban harus seimbang. Kemudian selain kita berhak menggunakan listrik, kita juga harus bertanggung jawab dalam menggunakannya, ya. Selain kita berhak menggunakan listrik, kita juga harus bertanggung jawab dalam menggunakannya, ya. Ada tanggung jawab kita terhadap listrik yang kita gunakan. Contohnya dalam pembayaran listrik, kan kadangkala ada orang nih yang nggak terima, kenapa pembayaran listrik saya begitu mahal sementara saya jarang sekali menggunakan listrik. Seringkali seperti itu, padahal kita lupa, kita pernah menyalakan televisi satu malaman, ya. Untuk itu, ya, bertanggung jawablah dalam menggunakan energi listrik itu. Oke anak-anak ibu, iya. Nah, untuk tugas kamu, coba kalian tuliskan pengalamanmu dalam menghemat listrik. Oke, kemudian tuliskan hal-hal berikut dalam ceritamu, ya. Yang pertama, hak dan kewajibanmu dalam menggunakan listrik. Kemudian hal yang terjadi jika tidak menghemat listrik. Inilah tugas kamu, oke? Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.